Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sehat. Saya perwakilan dari kelompok 6 yang bernama Rizky Amelia dengan NIM 2210112093 dan dua rekan teman saya yaitu Risma Aulia dengan NIM 221011200313 dan satu lagi Siti Rohayatul Jana dengan NIM 2211112081. Di sini kelompok 6 akan membahas mengenai bab 13 yaitu menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam mengelola data. Studi kasus yang kami ambil adalah PT Karya Sejahtera Bersama atau KSB yang disingkatnya, dan ini adalah perusahaan sektor logistik. Nah, latar belakang dari PT KSB tersebut adalah perusahaan logistik besar yang mengelola data sensitif, yaitu data lokasi real time, mengirim barang atau barang berharga dengan data rules kurir, dan data alamat lengkap, serta nomor kontak jutaan pelanggan. Nah, penerapan etika dan profesionalisme dalam mengelola data. Yang pertama, etika batasan dan tujuan penggunaan data. Nah, profesionalisme yang diterapkan pada PT KSB tersebut adalah membatasi akses data lokasi dan alamat lengkap pelanggan hanya pada karyawan yang benar-benar membutuhkan untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya untuk studi kasusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Rizky Amelia yaitu mengenai etika batasan dan tujuan penggunaan data. Nah, untuk contoh kasusnya yaitu stop call center yang hanya dapat melihat riwayat pengiriman dan nama pelanggan, tetapi tidak dapat melihat alamat lengkap, melainkan hanya nama jalan dan kode posnya saja. Nah, data lokasi real-time kurir dienkripsi dan hanya dapat diakses oleh dispatcher di kantor pusat. Nah, yang kedua yaitu ada etika keadilan dan pengurangan bias. Profesionalisme yang diterapkan, PT KSB menggunakan data operasional untuk mengoptimalkan rute, tetapi memastikan modal tersebut tidak merugikan atau membiaskan kurir tertentu. Nah, contoh kasusnya, model penentuan rute awal PT KSB menemukan bahwa kurir wanita secara otomatis diberikan rute dengan jarak tempuh yang lebih pendek karena asumsi keamanan. Nah, komite etika ini dianggap sebagai bias yang diskriminatif dan tidak profesional karena menghambat pendapatan kurir wanita yang berbasis komisi. Kemudian, model diubah agar rute yang diberikan murni didasarkan pada efisiensi geografis dan faktor keamanan ditambahkan sebagai opsi yang dapat diaktifkan oleh kurir itu sendiri. Nah, yang ketiga ada etika pertanggungjawaban dan audit. Nah, profesional yang diterapkan, perusahaan secara rutin melakukan audit internal untuk melacak siapa, kapan, dan mengapa data pelanggan tersebut diakses. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai contoh kasus etika pertanggungjawaban dan audit. Contoh kasusnya yaitu ada seorang supervisor dilaporkan mengakses data riwayat pengiriman seorang selebritas tanpa izin yang jelas. Tim internal audit menggunakan sistem log data untuk membuktikan bahwa supervisor tersebut mengakses data di luar jam kerja dan tanpa otorisasi tugas. Supervisor tersebut dikenakan sanksi disiplin berat karena melanggar etika profesionalisme dan kerahasiaan data, menunjukkan bahwa perusahaan memegang teguh prinsip pertanggungjawaban data. Selanjutnya yang keempat yaitu etika transparansi dan pengendalian. Profesionalisme yang ditetapkan yaitu memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk mengontrol dan mengelola data mereka. Contoh kasusnya yaitu PT KSB menambahkan fitur pada aplikasi pelanggan yang memungkinkan pelanggan untuk secara permanen menghapus riwayat alamat pengiriman mereka setelah 3 bulan, kecuali data tersebut diwajibkan oleh peraturan perpajakan untuk disimpan. Pelanggan diberitahu secara proaktif dan transparan jika terjadi perubahan signifikan pada kebijakan privasi, bukan hanya melalui perubahan kecil di halaman belakang website. Saya akan menjelaskan tentang teori menerapkan prinsip etika dan profesionalisme dalam pengelolaan data. Pengantar etika dan profesionalisme dalam pengelolaan data. Dalam materi manajemen database, penerapan prinsip etika dan profesionalisme sangat penting untuk memastikan data yang dikelola dengan bertanggung jawab, aman,
dan adil. Etika merujuk pada norma-norma yang mengatur perilaku seperti menghormati privasi dan keadilan. Sedangkan profesionalisme melibatkan kompetensi, integrasi, dan kepatuhan terhadap standar industri. Pengelolaan data yang tidak etis dapat menyebabkan pelanggaran hukum, kehilangan kepercayaan, atau kerugian bagi pengguna. Berikut adalah penjelasan terstruktur tentang penerapannya. Prinsip etika utama dalam pengelolaan data. Prinsip ini berasal dari standar seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Eropa atau regulasi serupa di Indonesia, misalnya UU PDP dan Kode Etik Profesi, sedangkan seperti dari ACM, Section for Competitive Marketing. Privasi dan melindungi data. Pastikan data pribadi seperti nama, alamat, atau informasi kesehatan tidak diakses tanpa izin. Contohnya, penggunaan enkripsi dalam database mencegah kebocoran dan selalu dapat konslet dari pengguna sebelum mengumpulkan data. Akurasi dan kebenaran. Data harus akurat, lengkap, dan terkini. Etis untuk menghindari manipulasi data yang dapat menyesatkan. Contohnya, lakukan validasi pada saat input ke database, seperti penggunaan constraints di SQL untuk memastikan format yang benar. Keadilan non-diskriminasi. Hindari bias dalam pengelolaan data yang dapat mendiskriminasikan kelompok tertentu, misalnya berdasarkan ras atau gender. Contoh, dalam analisis data, penggunaan algoritma yang netral dan audit secara berkala untuk bias. Selanjutnya, transparansi. Penggunaan harus tahu bagaimana data mereka digunakan. Etis untuk memberikan laporan audit atau kebijakan privasi yang jelas. Selanjutnya, prinsip profesionalisme dalam pengelolaan database. Profesionalisme melibatkan keterampilan teknis, kepatuhan hukum, dan tanggung jawab terhadap dampak sosial. Ini mencakup sertifikasi seperti Certified Database Administration atau CDBA atau standar ISO 27001 untuk keamanan informasi. Kompetensi teknis. Pengelolaan database harus memiliki kepatuhan mendalam tentang tools seperti MySQL, PostgreSQL, atau Oracle, termasuk backup, recovery, dan optimasi query. Contohnya, lakukan penelitian rutin untuk menghindari kesalahan yang dapat merusak data. Keamanan dan integrasi. Lindungi database dari ancaman seperti hacking atau korupsi data. Profesionalisme berarti menerapkan kontrol akses dan audit. Contohnya menggunakan firewall, authenticity 2 faktor, dan enkripsi untuk mencegah unauthorized access. Tanggung jawab sosial. Pertimbangan dampak lingkungan dan sosial seperti efisiensi energi dalam server database. Contoh, optimalkan query untuk mengurangi konsumsi sumber daya, atau gunakan Download Complaint yang ramah lingkungan. Kepatuhan hukum dan etis. Kepatuhan regulasi seperti UU ITE di Indonesia atau HIPAA untuk data kesehatan. Profesionalisme melibatkan dokumentasi yang lengkap dan pelapor insiden. Contohnya, jika terjadi breach, laporkan segera dan lakukan remedial tanpa menutup-nutupi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.